Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dari kelas 11 BDP 1. Saya akan menyampaikan materi kultum tentang Rasul-Rasul kekasih Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul tentu berbeda. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul, manusia pilihan Allah SWT yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah Rasul 315. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124 nabi, 124.000 nabi. Sedangkan jumlah Rasul 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Mengimani Rasul-Rasul Allah SWT merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan sebagai perwujudan iman tersebut. Kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah SWT. Perintah beriman kepada Rasul Allah SWT terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Nah, apa sih sifat-sifat Rasul? Sifat-sifat Rasul tersebut adalah ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Sifat wajib ini ada 4, yaitu as-siddiq, yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Yang kedua, al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabliq, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, al-fatanah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu al-kizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul itu tidak pernah bohong atau dusta. Yang kedua, al-kianah, yaitu mustahil Rasul itu kianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga, al-kitman,
yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-adul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu Ismatur Rasul adalah orang yang masum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah SWT. Tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyampaikan risalah dari Allah SWT, mengajak kepada tauhid, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir, menunjukkan jalan yang lurus, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia, serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sebagai hujah bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, makin sempurna imannya, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, memiliki teladan dalam hidupnya, mencintai para rasul dan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.